Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur atas limpahan nikmat juga rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala yang terus menerus hingga detik ini Allah berikan berbagai macam bentuk nikmat yang tak terhingga, tak terhitung, yang wajib untuk disyukuri dengan memuji Allah. Alhamdulillah, binikmatihi tatimmus salihat, juga dengan melaksanakan, melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Suatu nikmat yang besar tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal Islam, menjadi kaum muslimin, juga diberi hidayah dan taufik oleh Allah di dalam agama ini, menjadikan kita orang-orang yang mengenal sunnah, mengenal tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dijadikan orang-orang yang berusaha mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajarinya, mengamalkannya, dan yang paling penting dari itu semua, kita dijadikan orang-orang yang mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang singkat namun membuat gembira hati para sahabat, di antaranya adalah Anas bin Malik. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Siapa yang dia cintai selama hidupnya, maka bersamanya lah dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Anas bin Malik, aku mencintai Rasulullah, aku juga mencintai Abu Bakar, mencintai Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhum, dan aku ingin dibangkitkan oleh Allah bersama mereka. Fa ikhwani fid din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita dijadikan sebagai orang-orang yang cinta kepada tuntunan Nabi Muhammad SAW, kepada syariat Islam, mengikuti langkah-langkah beliau dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, itu adalah tanda kebaikan. Itu adalah alamat, tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Oleh karenanya, ikhwani fi din azakumullah, hendaknya kita menjaga nikmat ini. Hendaknya kita menjaga dengan mensyukurinya, yaitu mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
mengamalkannya sebagai bentuk kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menginginkan untuk dibangkitkan bersama beliau dan para sahabatnya, karena merekalah pendahulu kita yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keselamatan. Maka tidak akan selamat kita ini kecuali mengikuti langkah-langkah mereka sallallahu alaihi wasallam wa ridwanallahu alaihim ajma'in. Namun yang perlu kita perhatikan, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di samping kita berbahagia dan senang diberi hidayah oleh Allah menjadi ahlus sunnah, menjadi salafiyun, kita harus perhatikan dan waspada dari perkara-perkara yang bisa menggelincirkan, yang bisa menyeret kita kepada penyimpangan, menjadikan kita tersesat dari kebenaran, karena di sana ada perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama. Maka pada kesempatan khutbah kali ini kita ingin menyebutkan beberapa perkara di antaranya. Harapannya adalah agar kita tatkala meniti jalan ini, jalan yang lurus ini, senantiasa diberikan kekokohan dan senantiasa waspada untuk tetap di atas jalan yang lurus. Perkara yang pertama, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah al-jahlu, kejahilan. Ketahuilah ikhwani fi din azakumullah, kejahilan itu diletakkan oleh para ulama sebab yang paling banyak menjadikan manusia itu menyimpang dari jalan yang benar. Sebab terbesar yang menjadikan manusia itu berpaling dari kebenaran, al-jahl, kejahilan. Mengapa demikian? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan petunjuknya. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hidayahnya, petunjuknya kepada makhluk ini melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu Al-Qur'an yang terakhir, penutup seluruh kitab, sekaligus syariat yang menutup seluruh syariat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitab la raiba fihi." Itulah kitab, ini Al-Qur'an, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Karena semua yang ada di dalam Al-Qur'an adalah pasti, bukan teori, namun kepastian dan fakta yang Allah Azza wa Jalla sebutkan. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan firman Allah ini. Tatkala Allah menyebutkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang akan membimbing manusia kepada jalan yang lurus, pada jalan yang benar. Lalu bagaimana tatkala seorang jahil terhadap Al-Quran, jahil terhadap syariat Allah Azza wa Jalla? Di mana dia ambil petunjuk? Dari mana dia mengambil petunjuknya? Dari mana dia mengetahui yang halal dari yang haram? Dari mana dia mengetahui yang mana yang dicintai Allah dan yang mana yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa membedakan. Sedangkan Allah di dalam ayat yang lain berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, fahal min muddakir." Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari, diilmui, terus diamalkan. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran? Allah bertanya. Juga Nabi SAW bersabda,
Al-halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Namun wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara yang halal dengan yang haram ada perkara yang samar. Yang samar, yang belum bisa dipastikan. Dijelaskan para ulama, samar bagi orang yang tidak tahu, bagi orang yang belum mengetahuinya, yang masih jahil terhadapnya. Namun jelas bagi orang yang mengetahuinya. Oleh karenanya, ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, kejahilan ini adalah suatu yang paling berbahaya. Maka tidak ada langkah yang paling benar untuk kita berhati-hati dari kejahilan, melainkan bersemangat untuk belajar. Terus bersemangat mempelajari ilmu, mempelajari sunnah Rasulullah SAW semampu kita. Bagi yang sudah bisa berbahasa Arab, semangat untuk membaca kitab-kitab para ulama, semangat untuk mendengarkan pelajaran para ulama. Bagi yang belum bisa berbahasa Arab, semangat menghadiri majelis-majelis asatidzah, mempelajari dan mengikuti kajian-kajian para ustadz ahlus sunnah yang mereka mengajarkan ilmu dari ulama diterjemahkan kepada kita. Itu adalah bentuk berhati-hatinya kita dari kejahilan. Dan kita meniatkan di dalam kita menuntut ilmu ini, masyaallah muslimin, untuk mengangkat kebodohan pada diri kita. Mengapa? Karena kebodohan itu yang paling banyak membinasakan orang. Bahkan ada perkataan para ulama yang masyhur. Sebagian mereka mengatakan lebih baik berteman, lebih baik memiliki musuh yang alim. Kita berselisih dengan orang yang memiliki ilmu, itu lebih bagus daripada kita punya teman dekat yang jahil. Yang jahil. Karena orang yang alim, yang punya ilmu, tatkala dia menjadi lawan kita, dia akan memberitahu dengan ilmunya. Yang dengan ilmu itu kita justru mendapat manfaat. Dan dia tidak akan mencelakakan orang karena dia memiliki ilmu. Sedangkan teman yang jahil, dengan kejahilannya, dia tidak tahu ini bisa membahayakan. Bukan menjadikan atau mendatangkan manfaat, justru membahayakan diri kita dan dia. Oleh karenanya, ini yang pertama, yaitu kejahilan yang disebutkan oleh para ulama. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para nabi dan rasul berlindung. Allahumma inni a'udzubika an akuna minal jahilin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menjadi orang-orang yang jahil. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang kedua yang juga sangat berbahaya, yang bisa menggelincirkan manusia dari kebenaran yang dia sudah berada di atasnya, atau memalingkan manusia dari kebenaran yang dia ketahui namun tidak bisa diikutinya, adalah al-khawf, takut yang berlebihan. Bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala takutnya, takut kepada individu-individu. Dan di sini sangat banyak tentunya. Kita berbicara perkara ini karena para ulama menyebutkannya. Di antara sebab mengapa di zaman Fir'aun tidak banyak yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam di awal-awal. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, "Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi
ala khaufin min Fir'aun wa mala'ihi. Tidaklah yang beriman kepada Nabi Musa kecuali adalah keturunan-keturunan dari kaumnya Musa itu sendiri. Mengapa demikian? Karena mereka manusia itu takut kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Ayat ini, ikhwan fillah azakumullah, dijadikan dalil oleh para ulama bahwa rasa takut yang berlebihan kepada sosok-sosok tertentu, individu tertentu, dapat menghalangi kita dari mengikuti kebenaran. Seorang bawahan takut kepada atasan. Takutnya khawatir kehilangan dunianya. Lalu dia mengikuti semua kata-katanya, aturannya, walaupun menyelisih syariat. Yang lebih bahaya, takut kepada penguasanya ketika memerintahkan untuk melakukan kesyirikan dan kekufuran, lalu dia mengikutinya. Dan yang paling buruk dari takut itu adalah, jamaah rahimakumullah, takutnya seorang penuntut ilmu kepada syekhnya, kepada gurunya, yang menyebabkan dia tidak mengikuti kebenaran yang telah diketahui hujjahnya, dalilnya, tapi dia tidak mengikutinya. Saya lebih memilih pendapat guru saya, karena kalau dia menyelisihi, dia bisa disingkirkan, dia tidak didekatkan dengan gurunya. Maka ini, ikhwani fiddin azakumullah, adalah rasa takut yang tercela, yang akan menyeret kepada dhalal, penyimpangan berikutnya. Bagaimana kita lihat mubtadi'un, ahlul bid'ah wad dhalal, begitu berlebih-lebihannya kepada guru-guru mereka, memuliakan dengan hulu, berlebihan, sampai-sampai rasa takutnya minimal adalah setara rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan parahnya, mereka berani bersumpah palsu dengan nama Allah, tapi tidak berani sumpah atas nama guru mereka. Maka yang seperti ini adalah suatu yang membahayakan kita. Maka mari kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khafuni fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata Allah Azza wa Jalla, jangan kalian takut kepada mereka, takutlah hanya kepadaku, kata Allah, in kuntum mu'minin, kalau memang kalian itu beriman. Ciri orang yang beriman adalah tatkala dia berpegang dengan dalil, dengan ilmu, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, dia tidak akan takut untuk mengamalkannya, untuk berpegang teguh dengannya. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kemudian salah satu yang dapat menghalangi seorang dari al-haq adalah hubbul jah war ri'asah. Cinta terhadap kedudukan, cinta terhadap duniawiyah yang berlebihan, sampai dia mengorbankan agamanya, sampai dia mengorbankan syariat yang menjadi aturan di dalamnya. Kita ingat hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Tatkala Nabi SAW bersabda,
ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanam bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wa syaraf li dini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua ekor serigala yang sedang kelaparan dilepaskan kepada seekor kambing domba yang sendirian. Tidaklah itu lebih membinasakan daripada binasanya, rusaknya agama seorang mukmin, agama seseorang yang mencintai hubbul mal, wasyaraf, dan kedudukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bayangkan bagaimana binasanya seekor domba tadi, yang di hadapannya adalah dua serigala yang kelaparan. Adakah yang tersisa? Mungkin tersisa tulang belulang. Agama kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa lebih hancur, lebih binasa ketika kita cintanya terhadap kedudukan, cintanya terhadap dunia, padahal dunia adalah perantara. Demikian pula kedudukan hanyalah titipan yang terkadang Allah berikan kepada seorang, terkadang tidak. Al-Imam Ibnu Hajar atau Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mensyarah hadis ini panjang dalam suatu risalah. Salah satu yang beliau sebutkan dalam syarah tersebut adalah yang paling buruk yang menjadikan seorang itu binasa dari hadis ini adalah menggunakan ilmunya untuk mendapatkan kedudukan, menampakkan ilmu supaya bisa mendapatkan kedudukan, menampakkan kezuhudan, ibadah, kesolehan untuk mendapatkan kedudukan. Alhamdulillah. Lebih mending itu orang-orang yang menghambur-hamburkan uangnya untuk mendapatkan kedudukan. Dia bermodal dengan dunia. Yang lebih busuk adalah mereka dengan ilmunya, dengan kezuhudannya, menampakkan ibadahnya, tapi yang diinginkan adalah dunia. Alhamdulillah. Hati-hati dengan ini, jemaah. Dan kedudukan, kemuliaan dunia bukan hanya menjadi pejabat, bukan hanya menjadi pemimpin. Di dalam komunitas-komunitas, dalam dakwah, itu juga bisa memiliki penyakit ini. Tidak mau bertahun kalau tidak sebagai, tidak mau berinfak kalau tidak ini dan itu, harus ada kedudukannya di situ. Maka sifat-sifat seperti ini adalah sebab dia akan berpaling dari kebenaran. Oleh karenanya, hendaknya kita berhati-hati. Kemudian yang terakhir, ikhwani fiddin azakumullah, adalah taqlid. At-taqlid wa ta'assubul a'ma. Fanatik, taklid, mengikut saja, membebek. Ini sangat mematikan. Penyakit ini akan tumbuh berkembang menjadi penyakit yang lebih parah, yaitu apa? Hizbiyah. Karena dia tidak mau mengambil ilmu kecuali gurunya, kecuali dengan ini. Dia tidak mau mengambil pendapat yang lain kecuali pendapat gurunya, syekhnya. Padahal prinsip ahlus sunnati wal jamaah adalah ittiba'u dalil, mengikuti dalil. Nusus, mengikuti nas. Dari mana dalil? Al-Quran was sunnah wa aqwalu ulama, aqwalu as-sahabah, ucapan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Barang siapa yang lebih mendahulukan ucapan orang lain selain Rasulullah, selain dari kitabullah, maka ini bentuk-bentuk fanatik dan taklid. Sampai-sampai seorang sahabat marah. Yushiku, dia mengatakan, dia membawakan sebuah hadis
Namun sebagian teman-temannya mengatakan, berkata Abu Bakar, berkata Umar ibn Khattab, dia marah dan mengatakan, hampir-hampir saja akan turun hujan batu dari langit. Aku mengatakan, bersabda Rasulullah, kalian mengatakan, berkata Abu Bakar dan Umar. Ini sekelas Abu Bakar dan Umar. Bagaimana kalau kebiasaan manusia? Kata guruku, pokoknya itu nih. Kalau sudah guru saya, pasti benar. Maka ini jamaah rahimakumullah. Jangan sampai masuk ke dalam diri kita sifat-sifat fanatisme, taklid dan ta'assub. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemampuan memahami syariat dan mengikutinya. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aqimus salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Diisi saf yang kosong. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله. استغفر الله. استغفر الله. لا أنت السلام. السلام.